Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, pembahasan berkenaan dengan preventive maintenance. Seperti materi sebelumnya, bahwasanya ada 4 jenis pemeliharaan, dan kali ini masuk ke pemeliharaan yang kedua, yaitu preventive maintenance. Preventive maintenance konsepnya ialah sistem pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan pada saat telah ditentukan atau interval waktu tertentu. Dalam arti inilah sebuah konsep pemeliharaan yang sudah dijadwalkan ya, dalam interval waktu tertentu. Ini konsepnya preventif. Jadi lebih ke pencegahan sifatnya kalau preventif ini. Nah, dalam arti dalam proses pemeliharaan preventif ini atau preventive maintenance ini, itu pemeliharaannya rutin dilaksanakan ya dengan jadwal tertentu yang sudah direncanakan. Ini konsep dari preventive maintenance. Nah, kalau kita asumsikan preventive maintenance ini nantinya umur alat atau material dapat diperkirakan berdasarkan statistik atau pengalaman. Dalam arti berfungsinya sebuah alat atau sistem pada sebuah proses produksi itu kita bisa memprediksinya berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Misalkan karena pada jadwal yang sudah ditetapkan untuk sebuah pemeliharaan berdasarkan pengalaman terdahulu, misalkan ya terjadi kegagalan sebuah komponen mesin, misalnya gagalnya sebuah bearing misalnya. Kita sudah bisa memperkirakan pada kondisi yang sebelumnya bearing itu misalkan terjadi kegagalan pada sekian ribu jam kerja. Maka ketika interval waktu penjadwalan berikutnya kita sudah bisa perkirakan kemungkinan gagalnya bearing itu kembali nanti pada berapa ribu jam kerja berikutnya. Nah, itu bisa kita buatkan statistiknya berkenaan dengan kegagalan yang terjadi ya, atau bisa kita perkirakan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, asumsi yang kedua, karena kondisinya tadi bisa kita perkirakan, maka oleh sebab itu perbaikan atau penggantian material itu dilakukan sebelum terjadi kegagalan fungsi atau sebelum terjadi kerusakan fungsi dari komponen. Nah, ketika sudah kita prediksi tadi kegagalan sebuah bearing misalnya bekerja berdasarkan pengalaman itu 5.000 jam kerja misalnya, biasanya bearing itu akan gagal. Maka sesuai dengan statistik yang kita buat atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, maka sebelum mencapai jam kerja 5.000 jam kerja itu bearing atau komponen tadi sudah bisa dilakukan penggantian supaya tidak terjadi nanti kegagalan yang tiba-tiba di saat proses produksi sedang berlangsung. Keuntungan dari preventive maintenance ini yang pertama, sangat efektif biaya untuk proses capital intensifnya. Lebih hemat biaya. Kemudian jadwal perawatan fleksibel, bisa berubah-ubah ya sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Dalam arti ketika sudah mencapai jadwal pemeliharaan yang seharusnya,
tetapi ternyata dilakukan pengecekan masih layak dan masih bisa difungsikan atau masih beroperasi dengan baik, bisa saja pemeliharaan itu kita tunda dan kita jadwalkan untuk pemeliharaan berikutnya. Sesuai dengan yang kita prediksi, kira-kira berapa jam kerja lagi akan kita lakukan penggantian. Itu bisa kita lakukan secara fleksibel. Kemudian keuntungan yang ketiga, preventive maintenance ini bisa meningkatkan siklus hidupnya peralatan. Jadi melalui proses interval pengecekan waktu atau pemeliharaan yang sudah ditentukan interval waktu pemeliharaannya itu, ya ternyata masih bisa difungsikan, maka operasi tetap bisa kita lanjutkan tanpa mengganggu siklus kerja dari alatnya. Karena juga bisa kita lakukan secara fleksibel pemeliharaannya tadi. Yang berikutnya adalah penghematan energi. Energi bisa kita lebih hematkan, ya, dalam arti karena ya siklus hidup dari peralatan itu bisa secara kontinu hidupnya, ya, jadi tidak melakukan kerja yang berulang-ulang. Keuntungan berikutnya adalah mengurangi kerusakan atau kegagalan peralatan. Ya. Berikutnya, lebih hemat biaya dibandingkan dengan reactive maintenance. Ini adalah keuntungan dari preventive maintenance. Nah, tergantung nanti dari perusahaan manajemen pemeliharaannya. Yang lebih cocok di perusahaan itu menggunakan tipe reaktif atau tipe preventive dari pemeliharaannya. Nah, kekurangannya dari preventive maintenance ini, kerusakan atau kegagalan bisa atau dapat terjadi. Ya. Dalam arti bisa saja secara tiba-tiba di luar yang kita prediksi atau di luar dari jadwal yang sudah kita buat atau yang sudah kita sedulkan, bisa saja terjadi. Kekurangan yang kedua, memerlukan banyak staf pemeliharaan. Berbanding terbalik tadi dengan reaktif, kalau di reactive maintenance kita tidak membutuhkan banyak staf pemeliharaan. Tetapi kalau preventif kita membutuhkan banyak staf pemeliharaan, ya. Kenapa? Kita membutuhkan untuk pengecekan penjadwalannya dalam pemeliharaan, dan ini biasanya pemeliharaannya dilakukan oleh staf pemeliharaan yang ada di perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, kekurangannya adalah masih melaksanakan perawatan yang tidak perlu. Dalam arti kalau tadi di reactive maintenance dianggap tidak layak, tidak penting, tetapi di preventif sekecil apapun dia kemungkinannya itu perlu dilakukan pemeliharaan dan itu dianggap penting. Berbeda kalau dengan reactive maintenance tadi, kalau tidak penting rasa tidak layak biarkan saja, tetapi preventif itu harus dilakukan pemeliharaan. Yang keempat, berpotensi terjadi kerusakan atau kegagalan yang tidak perlu akibat perawatan yang tidak seharusnya dilakukan. Bisa saja dalam artian tidak perlu rasanya dibongkar, ternyata kita jadikan penggantian juga, ya bisa jadi ya gagal juga atau rusak, mengalami kerusakan juga komponennya. Itu kekurangan dari preventive maintenance. Nah, pada kesempatan ini silakan kalau seandainya ada yang kurang dipahami berkenaan dengan konsep preventive maintenance, silakan untuk bisa didiskusikan, ya, seperti apa atau hal-hal apa yang kurang dimengerti dengan konsep preventive maintenance ini. Terima kasih.